Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin was-sha'imin wal muhsinin was-sabirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang paling penuh dengan empati, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun di muka bumi ini pasti ada tujuannya. Orang yang beriman senantiasa akan paham bahwa apapun yang Allah ciptakan itu ada maksud, maksud yang harus senantiasa kita renungkan. Misalnya Allah berfirman, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ketika Allah menciptakan nyamuk, maka itu banyak manfaat dan maknanya. Itu baru nyamuk. Apalagi ibadah puasa, di mana ibadah puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat luar biasa, sehingga menurut statistik ibadah puasa adalah ibadah yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam di dunia 2 miliar, yang melaksanakan ibadah puasa sekitar 1,8 miliar. Jadi ibadah puasa ternyata mengalahkan rating ibadah sholat, mengalahkan rating ibadah haji, mengalahkan rating ibadah zakat dan ibadah-ibadah yang lain. Tentu kewajiban puasa ini ada maksud. Maka DKM membuat istilah atau menyampaikan istilah, ini di istilah ulama ya, maqasidus shaum, maksud dari puasa. Tujuan dari puasa diantaranya adalah sikap empati sebagai hikmah daripada puasa. Hadirin jamaah yang berbahagia, ternyata tujuan ibadah puasa ini banyak. Tujuan ibadah puasa menurut para ulama bukanlah untuk melaparkan manusia, bukan untuk menghauskan manusia,
tetapi justru ada tujuan-tujuan yang sangat mulia. Apa saja di antara tujuan daripada ibadah puasa? Yang pertama adalah taqarrub ilallah. Jadi bukan lapar dahaga. Tujuan kita berpuasa adalah mendekatkan diri kepada Allah, at-taqarrub ilallah. Yang kedua tathhirun nafs, mensucikan jiwa, menyucikan jiwa. Jiwa kita dibebaskan dari nafsu duniawi. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah at-ta'atuf wa tadamun, yakni berempati dan solidaritas sosial. Ini tujuan yang ketiga daripada ibadah puasa. Yang keempat at-tadrib wa ta'hil. Tujuan puasa adalah dalam rangka latihan dan memprofesionalkan umat Islam. Kenapa? Karena di dalam ibadah puasa kita dilatih sabar. Dan kehidupan kita itu tergantung dari sabar. Mengapa seorang itu sukses? Karena sabar. Mengapa bisnisnya berhasil? Karena sabar. Kalau tidak sabar pasti tidak berhasil. Dan yang kelima, as-sihhah wal afiyah. Ternyata tujuan daripada ibadah puasa adalah sehat dan afiyah, dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Hadirin jamaah yang berbahagia. Kemudian hikmahnya apa? Tadi maksudnya. Ternyata hikmahnya itu lebih banyak lagi. Ada 5 ya. Yang pertama hikmah ibadah puasa adalah at-taqwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua at-tarbiyah as-syakhsiyah, mendidik kepribadian kita. Jadi kalau seandainya kita sudah berpuasa tetapi tidak ada perubahan, nah itu tanda-tanda ya, tanda-tanda sebagaimana hadis Rasulullah bahwa tidak sedikit orang berpuasa ia hanyalah lapar dan dahaga, tidak sedikit orang yang sholat tetapi dia hanyalah meluangkan waktu saja. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang ketiga as-sihhah al-jasadiyah. Hikmah puasa adalah untuk kesehatan badan. Nah ini ibadah puasa terutama yang sunnah ini termasuk yang banyak lupa. Bahkan kalau disurvei, mungkin kalau disurvei orang saat ini ya, kalau ditanya Anda lebih yakin sehat dengan puasa atau olahraga, pasti orang modern lebih senang olahraga gitu ya. Padahal puasa sunnah Senin Kamis Ayyamul Bid itu adalah bagian daripada seperti olahraga, bahkan bisa melebihi as-sihhah al-jasadiyah. Yang keempat at-tadamun al-ijtimai, solidaritas sosial. Itu hikmah dari puasa yang keempat. Dan yang kelima adalah al-iqtisad wa tawazun, adanya ekonomis dan tawazun, yakni adanya keseimbangan. Jadi puasa itu hikmahnya adalah hidup ekonomis dan hidup seimbang, tidak berlebihan. Hadirin jamaah yang berbahagia, berkaitan dengan empati. Ternyata kalau kita telah tujuan yang paling utama dari puasa itu la'allakum tattaqun. Dan kalau dibaca lagi definisi takwa misalnya dalam Quran surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna. Yang pertama adalah orang yang berinfak fis sarai wad dharra, dalam keadaan lapang dan sempit. Nah itu empati. Jadi ciri bertakwa itu adalah yunfikuna fis sarai wad dharra,
dalam keadaan sempit maupun lapar dia berinfak. Itu bagian dari empati. Wal kadhiminal ghaidh, dia menutupi marahnya. Kalau dalam keadaan marah dia pandai menutupi, itu empati. Wal 'afina 'anin nas, dan menjadi pemaaf kepada sesama manusia, itu adalah empati. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu adalah empati. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dan seterusnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, ternyata tujuan ibadah puasa yang paling utama adalah takwa, dan tanda-tanda takwa itu isinya adalah empati. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita berpuasa tetapi tanda-tanda takwa belum bertambah dari kita, berarti harus kita koreksi lagi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum diintrospeksi, sebelum dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita cek apakah kita senantiasa infak. Kalau iya checklist, kalau belum silang. Fisarra'i wad dharra, apakah suka infak dalam keadaan lapar, lapang maupun sempit? Lapang, kalau iya checklist. Apakah justru kalau sempit berinfak? Silakan mau checklist atau silakan. Wal kadhiminal ghaidh, dia menutupi marahnya. Orang yang tidak pernah marah, nah itu ciri-ciri orang bertakwa. Lembut, tidak pernah marah. Wal 'afina 'anin nas, pemaaf. Sebesar apapun orang lain salah, beliau maafkan. Dia maafkan, tidak dendam. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan dia selalu berbuat ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu adalah dia selalu berbuat baik seakan-akan Allah melihat dia. Karena meskipun dia tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat dia. Itu adalah orang yang berbuat ihsan. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi sebetulnya empati itu apa? Empati itu menurut definisi adalah seorang yang memahami yang dirasakan orang lain. Bayangkan, memahami yang dirasakan orang lain. Yang kedua, melihat sesuatu dari pandang orang lain. Dan yang ketiga, membayangkan bahwa dirinya berada di posisi orang lain. Misalnya memahami orang miskin. Paham miskin itu seperti apa? Seperti orang lapar. Laparnya tanpa batas. Kalau kita berpuasa, laparnya jelas sampai maghrib. Habis maghrib bebas. Tapi kalau orang miskin, kita coba rasakan, mereka lapar dan tidak ada harapan kapan mereka tidak lapar. Yang kedua, tadi mereka melihat dari sudut pandang mereka. Coba kita merasakan ketika kita berada seperti persis mereka. Kalau di program TV ada namanya tukar nasib, tapi kita bayangkan aja, nggak mesti tukar nasib ya. Dan yang ketiga, coba kita bayangkan kita berada di posisi mereka. Di samping melihat dari sudut pandang mereka, kita coba bayangkan ketika kita seperti mereka. Itu adalah empati. Hadirin jamaah yang berbahagia, ayat mengenai empati diantaranya wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin
farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ini yang perlu digarisbawahi. Ini ayatnya menjelaskan tentang empati. Jadi warzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ini yang penting, yang terakhir. Warzuquhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Berilah mereka dan sampaikanlah dengan kata-kata yang baik. Itu namanya empati. Kita memberi mereka tetapi dengan cara yang indah. Kalau tidak sanggup, ada lembaga, ada Masjid Al-Aqsa, ada LAZ, lembaga amil zakat, ada Baznas. Sampaikan ke mereka, titipkan ke mereka, insya Allah lembaga lebih profesional. Itu. Jadi itu empati. Jadi bukan hanya memberi, bukan hanya dermawan, tetapi kata-katanya itu. Jangan kayak zaman milenial saat ini, ada beberapa oknum memberi tapi fotonya yang banyak. Ya, kemarin ada kiriman video ini lucu. Ada seorang bawa beras 1 karung, dikasihkan, dipoto dengan yang akan diberi. Setelah selfie ternyata yang dikasih cuma 2 cangkir. Masya Allah. Bukan begitu. Memberi tetapi tidak pernah menyakiti. Memberi kemudian katakan dengan kata-kata yang indah, yang baik, yang penuh dengan persahabatan. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini sesuai dengan hadis An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi dengan adanya ibadah puasa kita diajarkan untuk belajar merasakan. Jadi bukan hanya memberi, tetapi betul-betul merasakan, sehingga ketika kita mampu memberi mereka sesuai dengan kemampuan kita, betul-betul pemberian itu luar biasa enak di hati mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah puasa kita yang tinggal 22 hari lagi ya, yang tinggal 22 hari lagi atau 21 hari lagi, karena tahun ini insyaallah ada beda menurut penelitian ya, menurut para ahli akan ada beda antara 29 dan 30. Mudah-mudahan kita berpuasa dengan puasa yang mampu mencapai maqasidus shaum, dan diantara salah satu hikmahnya adalah menjadikan kita seorang yang penuh dengan empati kepada sesama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.